Jadi asmaul khamsah ini itu harus dimudhofkan atau disandarkan kepada kata yang lain ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa abun saja, bu saja atau bu saja, tapi harus dimudhofkan, disandarkan kepada kata yang lain agar dia menjadi asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah ketika rafa dia ditandai dengan dhammah, ketika nasab alif, ketika jar dengan ya, maka menjadi abu ketika rafa, ketika nasab aba, ketika jar abi. Begitu juga dengan kata yang lain, yaitu fu misalnya. Fu misalnya fuka, mulutmu. Fuka wasiun, mulutmu luas misalnya ya. Atau misalnya ro'aitu faka, aku melihat mulutmu, berarti dia nasab. Kalau pemasukan huruf jar misalnya fika, di dalam mulutmu. Kemudian du itu ketika rafa pakai wawu, du, ketika nasab pakai alif, da, ketika jar pakai ya, di. Ya. Du korobatin, orang yang memiliki kerabat. Da korobatin, di korobatin, ya, sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Ya. Kalau rafa wawu, kalau nasab alif, kalau jar kasroh. Baik, ini ada latihan ya. Latihannya, bacalah teks berikut ini dengan benar. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sebutkan i'rab kata yang diberi garis bawah. Ya, contohnya, Hafidho Muhammadun ad-darsa. Ini yang pertama ya. Hafidho Muhammadun ad-darsa. Hafidho, apa artinya? Buka kosakata yang sudah diberikan pada bab-bab sebelumnya. Hafidho itu artinya sudah menghafal. Berarti dia fi'il. Kalau fi'il dia butuh pelaku. Dia pekerjaan butuh pelaku pekerjaan. Namanya fa'il. Hafidho Muhammadun. Muhammadun menghafal. Siapa yang menghafal? Muhammadun, Muhammad. Apa yang dihafal? Ad-darsa, pelajaran. Berarti di sini hafidho itu sebagai predikatnya, Muhammadun sebagai subjeknya, ad-darsa sebagai objek. Karena hafidho itu fi'il, predikat berupa fi'il, maka Muhammadun ini adalah subjek berupa fa'il. Ad-darsa sebagai maf'ul bihnya. Nah, fa'il, Muhammadun, fa'il itu adalah salah satu isim yang harus rofa. Karena rofa maka dia punya tanda. Tandanya apa? Yaitu dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Ad-darsa dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu nasab, objek nasab. Nasab itu punya tanda. Tandanya apa untuk ad-darsa? Yaitu fathah. Kenapa fathah? Karena isim mufrad. Ya, jadi nanti ini yang sudah di garis bawah itu ada sebagian yang sudah diharokati akhirnya sehingga kita bisa tahu i'rabnya apa. Kemudian ada yang tidak diketahui, tidak ditulis harokat akhirnya sehingga kita perlu berpikir ini i'rabnya apa, kedudukannya sebagai apa. Ya, minimal kedudukannya kalau rafa itu sebagai mubtada, sebagai khobar atau fa'il. Kalau nasab minimal nanti kedudukannya sebagai maf'ul bih seperti tadi ad-darsa. Ya. Hafidho Muhammadun ad-darsa. Jadi Muhammadun itu i'rabnya apa? Rafa. Kenapa rafa? Karena sebagai fa'il. Ya. Rafa tandanya apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia bentuknya isim mufrad. Ad-darsa i'rabnya apa? Nasab. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ul bih atau objek. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Ad-darsa itu isim mufrad. Kemudian Ahmadu fil baiti. Ahmad itu di dalam rumah. Nah, Ahmadu di dalam rumah. Ahmad sebagai subjek, fil baiti sebagai predikat. S sama P. Ahmad sebagai S,
subjeknya, fil baiti sebagai predikat. Subjek ketika dia ada di awal, maka dia disebut sebagai mubtada, fil baiti sebagai khobarnya. Nah, Ahmadu karena dia sebagai mubtada, maka i'rabnya apa? Rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Ahmad isim mufrad. Isim yang menunjukkan arti satu. Kemudian fil baiti, al baiti i'rabnya apa? Sudah jelas sebelum al baiti ada huruf fi. Fi itu ada huruf jar. Jar berarti al baiti majrur yang dijarkan dengan fi. Berarti i'rabnya apa al baiti? I'rabnya adalah i'rab jar. I'rab jar punya tanda. Tandanya apa? Tandanya adalah kasroh. Kenapa kasroh? Karena al baiti itu isim mufrad. Begitu seterusnya kalian kerjakan. Yang kedua ini adalah isi kolom di bawah ini. Nah, ini tinggal mereview lagi pelajaran ke-6 dan pelajaran yang ke-7. Contoh misalnya isim mufrad dibaca rofa, tandanya apa? Dhammah. Contohnya apa? Berarti kalian harus buat contoh sebuah kalimat, sebuah jumlah yang di situ jumlah posisinya sebagai kata yang harus dirofakan, ya. Misalnya mubtada, khobar atau fa'il. Contohnya bagaimana? Kemudian isim mufrad dibaca nasab, contohnya itu tandanya apa? Fathah. Contohnya bagaimana? Dibaca jar isim mufrad, tandanya adalah kasroh. Contohnya apa? Ya. Jadi kalau dibaca rofa ini diisi dengan tanda rofanya apa? Dibaca nasab diisi dengan tanda nasabnya apa? Dibaca jar diisi dengan tanda jarnya apa? Terus contohnya ini diisi. Contohnya berupa bukan kata ya, tapi sebuah jumlah atau kalimat. Artinya minimal terdiri dari S sama P, subjek sama predikat. Isim musanna rofanya apa, nasabnya apa, jarnya apa, sampai ke jamak. Ya, saya kira itu pelajaran yang ke-7 tentang i'rabnya isim, i'rab jar ini. Jangan lupa untuk dibaca terus materinya agar kita semakin melekat ilmu tentang bagaimana cara membaca kitab ya. Saya kira itu dari saya, pasti banyak salah ya, baik itu dari ucapan perbuatan saya, mohon maaf. Semoga kalian tetap semangat, tetap istiqomah dalam mencari ilmu, karena hanya dengan ilmu kita bisa beramal sesuai dengan peraturan yang benar ya, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh syariat Islam ya. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa beramal dengan baik ya, otomatis itu ya. Kalau kita beramal nggak pakai ilmu ya, pasti amalnya ditolak itu, karena amalnya ngawur saja, tidak ada ilmunya. Termasuk kita berpikir, berfatwa, menulis, menggabungkan pikiran-pikiran, mengkaji pemikiran dari literatur Arab, itu juga harus memiliki ilmunya, sehingga kita menyampaikan isi dari satu kitab, dari suatu hadis, suatu ayat, itu kita tidak asal menyampaikan tanpa ada dasar. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.